warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya kalian pada hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, kita hari ini akan belajar bersama Ibu Guru, Ibu Linda Yulianini SPD. Kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA, bab bunyi dan pendengaran. Sudahkah kalian siap untuk belajar pada hari ini? Bagus, kalian sudah siap. Ya, jadi kita akan mulai belajar bersama Ibu. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran materi IPA-nya, Ibu ingin kalian mendengarkan sesuatu. Yuk, kita simak kira-kira apa ya bunyinya. Yang pertama, itu kira-kira bunyi apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Bagus kalau kalian sudah tahu. Sekarang kita simak lagi bunyi yang kedua. Nah, itu bunyi apa kira-kira ya? Kalau kalian sudah tahu jawabannya, bagus sekali ya. Sekarang kita akan dengarkan bunyi yang ketiga. Ya, itu dia bunyi yang ketiga. Nah, kalian sudah mendengar bunyinya? Kira-kira bunyi apa ya itu? Kalau kalian sudah menyimak bunyi-bunyi yang tadi, maka kalian akan tahu jawabannya ya. Bunyi merupakan segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Bunyi berasal dari benda yang bergetar, yaitu sumber bunyi. Bunyi merupakan bentuk energi. Nah, untuk membuktikannya, mari lakukan percobaan sebagai berikut. Terlebih dahulu, kalian harus mempersiapkan alat dan bahannya, meliputi 1 buah gelas, 1 buah balon, 1 buah karet, gunting, dan garam secukupnya. Jika kalian sudah mempersiapkan alat dan bahannya, mari kita bersama-sama lakukan percobaan sederhana berikut ini. Hal yang pertama kita lakukan adalah ambil balon, lalu gunting ujungnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian, tutuplah gelas dengan balon. Lalu, ikat dengan karet gelang. Kemudian, taburkan garam di atas balon. Coba tepuk tanganmu di samping balon ya. Nah, terlihat bukan butiran-butiran garam berloncatan. Energi bunyi dari tepuk tanganmu membuat butiran garam berloncatan. Wah, seru sekali ya percobaan kita tadi. Ternyata bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Contoh sumber bunyi yang lainnya adalah senar gitar yang dipetik, gendang yang dipukul, dan seruling yang ditiupkan.
merupakan sumber bunyi yang dihasilkan oleh alat musik. Tahukah kalian, ternyata getaran memiliki frekuensi tertentu. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik dan satuannya adalah hertz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan jangkrik, hewan anjing, dan hewan gajah. Bunyi yang kedua adalah bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Dan bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ini memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Dan bunyi ini dapat didengar oleh hewan kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Tahukah kalian tentang sifat-sifat bunyi? Hebat jika kalian sudah mengetahui tentang sifat-sifat bunyi. Bunyi memiliki beberapa sifat. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat hingga ke telinga karena terjadi proses perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui zat perantara atau medium, meliputi benda padat, benda cair, dan benda gas. Berikut adalah contoh kegiatan perambatan bunyi melalui benda padat. Berikut ini merupakan kegiatan contoh bunyi merambat melalui benda cair. Dan berikut ini adalah kegiatan bunyi merambat melalui gas. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Dan yang keempat, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Yuk anak-anak, kita pindah tempat dulu ya. Tada! Sekarang kita akan membahas mengenai indera pendengaran. Coba kalian tahukah alat indera pendengaran? Ya, bagus sekali. Alat indera pendengaran yaitu telinga. Kita dapat mendengar bunyi dengan menggunakan alat indera pendengaran yaitu telinga. Bunyi dari sumber bunyi akan merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas hingga sampai pada telinga kita. Bagian-bagian telinga pada manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama, telinga bagian luar. Yang kedua, telinga bagian tengah. Dan yang ketiga, telinga bagian dalam. Yuk anak-anak, mari perhatikan bagian-bagian telinga berikut ini. Telinga luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi menangkap getaran bunyi. Dan terdapat pula liang telinga. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi untuk menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat.
Pada telinga tengah terdapat tulang-tulang pendengaran yang berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Ada juga gendang telinga yang berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Pada bagian telinga dalam terdapat saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk membantu dan mempertahankan keseimbangan tubuh. Terdapat pula saraf pendengaran yang berfungsi untuk meneruskan bunyi ke otak. Terdapat pula koklea yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir terdapat saluran eustasius yang berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Anak-anak, itulah pembahasan materi-materi IPA pada pertemuan kali ini ya. Ibu harapkan semoga materi-materi yang tadi dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.